Pemirsa, cabang olahraga bulu tangkis Indonesia hanya membawa pulang 1 medali perunggu dalam Olimpiade Paris 2024 lewat tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung. Hal ini mengulang sejarah buruk yang pernah tercipta di Olimpiade London 2012. PBSI pun akan melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah hasil buruk yang didapat cabang olahraga bulu tangkis di Olimpiade 2024. Pemirsa, game yang pertama didapatkan oleh cabang olahraga bulu tangkis Indonesia hanya membawa pulang 1 medali perunggu lewat tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung atau biasa dipanggil Georgie. Medali perunggu diraih Georgie usai sang lawan Carolina Marin asal Spanyol mundur akibat cedera. Medali perunggu Gregoria sekaligus mengakhiri penantian 16 tahun Indonesia untuk melihat tunggal putri Indonesia kembali berdiri di atas podium Olimpiade. Georgie pun bersyukur bisa meraih medali perunggu, namun dirinya berempati terhadap cedera yang didapati Marin. Atlet kelahiran Wonogiri itu sejatinya telah mempersiapkan diri untuk laga perebutan medali perunggu, usai kalah rubber game dari An Se-young di babak semifinal. Bingung ya, kayak maksudnya salah banget kalau aku happy gitu dengan penderitaan orang lain, dengan maksudnya ini bisa dibilang musibah untuk Marin gitu. Tapi nggak tahu, kayak bingung bereaksi aja, kayak nggak pengen ini terjadi gitu loh maksudnya untuk Marin. Di satu sisi sedih, tapi di satu sisi ya ada happy-nya juga karena dapat medali ya. Jujur banget ya, kayaknya kalau ada orang yang bisa baca, aku yang nggak ada, maksudnya aku bersyukur gitu mas dengan medalinya, tapi bukan happy gitu. Namun tradisi emas bulu tangkis di Olimpiade kembali terputus. Cabur bulu tangkis yang hanya mampu mempersembahkan medali perunggu lewat Georgie ini mengulang sejarah buruk yang pernah tercipta di Olimpiade London 2012. PBSI pun akan melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah hasil buruk yang didapat cabang olahraga bulu tangkis di Olimpiade 2024. Ketua Umum PBSI periode 2020-2024 Agung Firman Sampurna menyebut, masalah mental atlet menjadi faktor utama yang nantinya akan dibenahi. Teknik dan stamina anak-anak itu bagus, gizinya juga bagus. Bagi saya masalah satu-satunya tinggal mental. Dan kita sudah melakukan perbaikan di dalam tim psikologi kita. Dari hanya beberapa 2-3 orang, sekarang kita punya tim. Dan nanti ke depan kita harapkan 1 atlet, 1 psikolog. Jadi mereka memang diberikan perhatian-perhatian khusus seperti itu. Satu hal yang paling penting itu adalah masalah mental. Jadi masalah mental ke depan, evaluasi utama kita adalah masalah psikolog. Kalau staminanya, teknik, bagus. Sebelumnya tunggal putra Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting juga gagal lolos dari fase grup. Hal serupa juga terjadi pada pasangan ganda campuran Rinov dan juga Pita Haningtyas dan ganda putri Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti juga terhenti di fase grup. Sementara itu pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto kalah di perempat final dari pasangan Tiongkok Liang Weikeng Wang Changdua pada game langsung 22-24 dan 20-22. Tanda bulu tangkis jeblok di Olimpiade sebenarnya sudah terlihat pada ajang Indonesia Open 2024 yang digelar pada 4 hingga 9 Juni lalu. Pada turnamen terakhir 2024 sebelum ajang Olimpiade itu, tak satu pun wakil Indonesia yang melaju ke partai final. Padahal, bulu tangkis menjadi salah satu harapan Indonesia dalam memburu medali emas dalam pesta olahraga dunia tersebut. Sejak bulu tangkis dimainkan di Olimpiade pada 1992, hanya pada Olimpiade 2012 Indonesia gagal meraih emas. Selebihnya di Olimpiade 1992, 1996, 2004, dan 2008, bulu tangkis sukses menyumbangkan emas. Selanjutnya Olimpiade 2016 dan 2020 bulu tangkis kembali sukses menyumbangkan emas. Di tahun 2024 ini, bulu tangkis Indonesia kembali gagal jadi andalan di ajang Olimpiade. Pemirsa, cabur panjat tebing dan angkat besi berhasil mempersembahkan medali emas di Olimpiade Paris 2024 lewat Fredrik Leonardo dan Rizky Juliansyah. Namun di satu sisi bulu tangkis yang menjadi andalan di Olimpiade justru gagal meneruskan tradisi emas dan hanya mampu meraih medali perunggu. Kita akan membahasnya bersama pengamat olahraga, sudah ada di studio Anton Sanjoyo. Bung Joy, apa kabar? Baik. Dan kita juga sapa dari luar studio Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari. Selamat sore, waktu Paris Bang Okto, apa kabar? Selamat sore, salam olahraga. Salam olahraga, salam sehat Bang Okto.
Sejauh ini bagaimana Anda melihat pencapaian para atlet kita yang berjuang di Olimpiade Paris, Bang Okto? Ya, alhamdulillah kita banyak sekali membuat catatan-catatan yang menjadi sejarah baru untuk Indonesia. Karena sejak awal dari proses kualifikasi itu sudah banyak sekali sebetulnya tanda-tanda yang cukup menarik. Yang pertama kali banyak sekali rekor-rekor yang kita pecahkan bahkan sebelum pertandingan. Gimnastik baru pertama kali qualified, terus balap sepeda yang baru pertama kali juga qualified dan bahkan satu-satunya dari Asia Tenggara. Terus Eko Yuli yang 5 kali bertanding, 4 kali dapat medali. Banyak catatan-catatan yang terjadi sebelum berangkat. Dan setelah pada saat di sini kita melihat bahwa badminton yang biasanya memberikan medali emas, tapi masih tetap berkontribusi memberikan medali, bahkan itu pun membuat catatan, yaitu single putri Georgie itu setelah berapa puluh tahun itu akhirnya kembali lagi ada single putri yang mendapatkan medali. Dan di tempat yang lain, untuk pertama kali speed climbing dipertandingkan di Olimpiade sebagai nomor single, dan Indonesia itu ikut full team, 2 laki-laki 2 perempuan. Jadi kuota maksimal, dan Fredrik menjadi manusia pertama yang mendapatkan medali emas di Olimpiade untuk nomor speed climbing. Begitu juga dengan Rizky gitu yang membuat catatan sejarah lagi dengan memecahkan Olympic record, dan begitu panjang dramanya, bahkan di awal itu ketika snatch, karena di nomor angkat besi ini ada 2 tahap, yaitu yang pertama snatch, kedua clean and jerk. Nah, di snatchnya itu sudah ketinggalan 10 kg. 10 kg itu sangat sulit itu untuk potensi mendapatkan emas. Tapi alhamdulillah Allah masih sangat mencintai kita. Doa masyarakat Indonesia dijabah sama Allah. Lawannya itu 3 kali mencoba untuk melakukan clean and jerk dan 3-3 gagal. Dan Rizky bukan hanya menang secara mutlak, tetapi juga sekaligus memecahkan rekor Olimpiade untuk angkatan clean and jerk sebanyak 199 kilo dari 998 kilo sebelumnya. Ya, kalau kita lihat penampilan dari Rizky Juniansyah ini luar biasa, mengalahkan peraih medali emas Olimpiade sebelumnya begitu ya, Bang Okto. Ini apakah artinya pengembangan dari olahraga angkat besi ini sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat? Bang Okto, Anda melihatnya seperti apa soal angkat besi di Indonesia? Saya ngelihat tentu dari sisi yang lain ya. Sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia, tentunya cara pandang saya harus lebih komprehensif. Kalau kita lihat bulu tangkis itu, Indonesia punya andil besar memajukan bulu tangkis di dunia. Karena rata-rata yang di dunia itu yang bagus-bagus itu pelatihnya dari Indonesia semua. Kita ekspor pelatih dari Indonesia, sehingga Indonesia selalu menjadi negara yang ditakuti gitu ya untuk disegani dan ditakuti di cabang olahraga bulu tangkis. Sehingga ada juga gimmick-gimmicknya itu yang masalah drawing lah, masalah apalah, sebagai negara yang memang disegani di cabang olahraga bulu tangkis. Demikian juga di speed climbing. Sejak awal mereka tahu bahwa yang Indonesia itu punya potensi medali di baik itu laki-laki dan perempuan. Dan terjadi memang level confident dari tim wanita dan tim pria kita sangat tinggi. Yang terjadi kemarin memang belum beruntung untuk yang wanita, tapi tidak mengecilkan Indonesia, karena Indonesia tetap menjadi negara yang disegani dan ditakuti bahkan di cabang olahraga panjat tebing, khususnya speed climbing. Ya. Nah, yang menarik juga dari angkat besi. Di angkat besi ini ya kita bukan hanya di atlet, tapi di pelatih, di wasit gitu, itu sudah hampir sama dengan bulu tangkis. Karena di angkat besi sendiri kita punya wasit dari Indonesia, ada Sony Kasiran, dan bahkan para negara-negara lain itu memberikan atentik khusus. Mereka masih bisa menyebutkan nama bahwa ada Eko Yuli,
ada Rizky, ada Rahmat gitu yang menjadi jagoan-jagoan di angkat besi. Dan satu hal lagi, untuk di angkat besi kemarin kalau kita perhatikan, Indonesia juga punya andil di baik itu di emas maupun di perak. Karena yang di perak dari Thailand itu pelatihnya kan dari Indonesia juga, Coach Lukman, bekas pelatihnya Eko dulu gitu. Nah ini menunjukkan bahwa tiga cabang olahraga ini sangat baik dan harus disupport untuk kedepannya dan akan menjadi stimulan untuk cabang olahraga lain. Sekali lagi sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia, kami ingin mendorong lebih banyak lagi cabang olahraga Olimpiade supaya lebih fokus untuk mengejar proses kualifikasi. Saya ingatkan kepada mereka semua termasuk diri saya sendiri, 2 tahun dari sekarang, itu sekarang tahun 2024, berarti 2026 proses kualifikasi Olimpiade LA sudah akan mulai. Sehingga cabang-cabang olahraga Olimpiade itu harus fokus untuk menciptakan atlet yang bisa ikut kualifikasi di Olimpik LA 2028 nanti. Iya, termasuk juga bulu tangkis nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, Bang Okto dan juga Bung Joy ya. Tapi kita harus jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah di Special Report Metro TV. Kita kembali berbincang dengan Bung Joy dan juga Bang Okto langsung dari Paris. Saya ke Bung Joy dulu. Bung Joy, kalau dari Anda, catatan Anda seperti apa untuk evaluasi di Olimpiade Paris ini, khususnya dari cabang olahraga bulu tangkis ini? Apa yang terjadi, Bung Joy? Walaupun kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Georgia yang berhasil meraih medali perunggu di tunggal putri. Ya, tanpa merendahkan prestasi yang diraih oleh Georgia dengan medali perunggunya, sebetulnya bulu tangkis Indonesia itu sudah mengalami penurunan lama sekali ya. Sudah kira-kira sejak kepengurusan yang terakhir ini, pengurusan Agung. Tadi disebut masalah mental. Anda lihat seperti itu? Begini, karena sejak dia Agung menjabat di PBSI, sebetulnya dia menerima 2 limpahan gelar dari periode sebelumnya, yaitu Piala Thomas dan ada juara All England juga. Tapi yang Olimpiade yang bisa diraih pada kepengurusan Agung itu sebetulnya hasil kerja dari periode sebelumnya, sehingga periode ini sebetulnya bias, seolah-olah mereka punya prestasi padahal itu prestasi yang sebelumnya, karena Olimpiadenya diundur kan 2021, kemudian juga tiba-tiba 2 bulan kemudian dapat Piala Thomas. Jadi itu seolah-olah prestasinya periodenya Agung, padahal prestasi periode sebelumnya. Jadi mereka seolah-olah melupakan bahwa Indonesia sebetulnya di cabang bulu tangkis sudah jauh ketinggalan. Kalau kita lihat dari 2003 dan 2004, Indonesia dari sekitar 90 gelar yang diperebutkan di kejuaraan dunia dan di BWF, Indonesia hanya meraih 13, ya kan? China bisa meraih 45, Korea Jadi Selatan. Jadi ini sudah bisa diprediksi dari turnamen-turnamen sebelumnya. Dari turnamen-turnamen sebelumnya, termasuk yang kualifikasi pada 2023. Jadi Indonesia hanya merebut 13. 2024 pun sebetulnya Indonesia hanya meraih kurang lebih 10 apa 12 gelar dari 90 gelar yang diperebutkan pada 2024. Jadi kan kelihatan sebetulnya. Kalau kita berkaca lagi pada Asian Games di Guangzhou, itu Indonesia sama sekali tidak meraih emas, tidak meraih medali di bulu tangkis. Jadi kan sebetulnya alarmnya sudah mulai menyala. Cuma mereka bias karena ada Piala Thomas, ada juara All England juga diraih oleh Jojo. Jadi seolah-olah mereka berprestasi. Oleh sebab itu pembentukan panitia ad hoc atau tim ad hoc untuk Olimpiade itu baru dibentuk pada bulan Januari 2024. Sehingga apa yang terjadi katakanlah pada Ginting, pada Jojo. Jojo itu sebetulnya mengalami periode emasnya itu kemarin, 2024. Tapi sayangnya Jojo ini penampilannya naik turun. Kadang-kadang juara, kadang-kadang round 1 dia udah kalah. Ginting lebih labil lagi prestasinya. Dan itu tidak dideteksi dengan benar. Karena pembentukan tim ad hoc-nya baru pada bulan Januari. Kalau dulu-dulu pembentuk itu 2 tahun sebelumnya. Tim ad hoc ini bertugas untuk
mencari celah-celah yang bisa kelemahan pemain-pemain bulu tangkis Indonesia, Baik. termasuk kelemahan mental. Baik, Bang Okto, apakah Anda melihat hal yang sama ini persiapan sebenarnya juga menjadi faktor penting khususnya membentuk mental pemain dan tadi disinggung oleh Bung Joy ini soal tim ad hoc yang baru dibentuk Januari begitu ya sebelumnya Biasanya 2 udah tahun 2 yang lalu. tahun sebelumnya udah Apakah dibentuk. ini juga akan menjadi evaluasi ke depan ini untuk agar juga kita punya cabur-cabur lain yang bisa mempersembahkan medali bagi Indonesia di ajang Olimpiade. Ini seperti apa, Bang Okto? Ya, orang itu suka salah persepsi ya. Artinya dipikir ada cabang-cabang prioritas di kacamatanya Komite Olimpiade Indonesia. Jadi kami itu selalu memperlakukan semua anggota Komite Olimpiade Indonesia itu secara sama. Karena sejak awal saya bilang NOC itu adalah pelayannya cabang-cabang olahraga baik itu Olimpik maupun non-Olimpik. Khusus untuk bulu tangkis, ya saya sampaikan kepada Bang Fadil kemarin, saya rasa Allah itu nggak pernah salah ya ngasih hadiah kepada orang-orang yang tepat gitu ya. Dan Bang Fadil kan kemarin katanya sudah terpilih nih tanggal 8 Agustus jadi ketua PBSI. Sehingga bisa belajar dari banyak referensi untuk modal ke depan, apalagi mengikuti di sini dinamika yang terjadi. Nah itu PR besar yang harus dibangun Bang Fadil beserta tim supaya 2 tahun dari sekarang atau 3 tahun dari sekarang, karena bulu tangkis kalau nggak salah 1 tahun proses kualifikasinya itu bisa bisa bangkit kembali gitu. Dan kalau kita mau menang, jagoan-jagoan kita kumpulin Nela semua gitu. Ngapain kita sibuk sama negara lain kalau kita lagi terpuruk begini? Saya bilang udah cari aja semua yang jago-jago dari Indonesia itu kita kumpulin, ciptakan atlet-atlet terbaik kita. Dan saya yakin kita masih punya modal besar. Bulu tangkis ini olahraga kedua di Indonesia setelah bola. Dan saya kira nggak cukup cuman masalah mental aja ya. Gitu, mental itu kan terbentuk dari proses gitu ya, dan saya yakin anak-anak ini kalau ketika masuk ke Olimpiade nggak ada yang berpikir lain kecuali mendapatkan emas. Cuman hanya saja fase persiapan, saya setuju sama Bung Joy tadi, fase persiapan itu nggak bisa instan, fase persiapan itu harus panjang. Kalau kita di orang-orang olahraga itu kita hasil itu proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi apapun hasil yang didapat hari ini itu pasti dari proses yang panjang juga gitu. Nah sekarang saya nggak ngeliat ke belakang, tapi kita harus fokus lagi bagaimana caranya Indonesia harus tampil gagah lagi di kancah dunia untuk menunjukkan bahwa bulu tangkis ini nomor yang paling diandalkan nanti akan merebut banyak medali di Olimpiade LA. Seperti kata Bang Okto tadi, kita harus fokus lagi, Bung Joy. Singkat saja harapannya, khususnya untuk cabang olahraga bulu tangkis ini. Persoalannya di bulu tangkis itu semua layer di semua nomor itu tidak ada yang mendekati layer sekarang. Ini persoalan besar. Persoalan besar dan perlu tunggal dievaluasi. putra, tunggal putri, ganda putri, di ganda campuran tidak ada yang levelnya mendekati level sekarang. Level sekarang pun gagal total, gitu loh. Jadi untuk 4 tahun ke depan PBSI betul-betul harus kerja keras karena levelnya itu masih jauh. Katakanlah level kedua Chico misalnya, level kedua setelah Ginting dan Jojo masih jauh sekali. Artinya PR-nya masih banyak ini ya. Ini tentu menjadi evaluasi. Dan 4 tahun itu sangat singkat untuk sebuah event olahraga seperti Olimpiade. Gitu loh. Jadi ini betul-betul jadi catatan harusnya. Baik, yang jelas kita harapkan para atlet kita, atlet Indonesia semakin berprestasi di ajang-ajang selanjutnya termasuk di Olimpiade. Terima kasih Bung Joy sudah bergabung bersama kami dalam Special Report. Terima kasih Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Bang Raja Sabta Oktohari sudah memberikan analisanya dan juga komentarnya ini terkait dengan evaluasi atlet kita di Olimpiade Paris 2024. Salam sehat, salam olahraga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.